Salam. Kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Biarkanlah firman Tuhan ini, Roh Kudus, Engkau membuka hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti bahwa kami diselamatkan hanya oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Baik, saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi saya bacakan ayat 2 yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, kesetiaan Tuhan terhadap orang percaya. Mengapa Tuhan setia terhadap orang percaya? Ada 3 hal penting mengenai kesetiaan Tuhan. Hal yang pertama adalah mencari orang berdosa. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Hosea dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga ini, kita akan menemukan di situ, dan pasal 1 itu adalah gambaran bagaimana keluarga Hosea. Dan Hosea adalah seorang nabi, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang diutus oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menikahi seorang perempuan yang hidupnya tidak benar. Siapakah dia? Dia adalah Gomer. Gomer adalah seorang perempuan pelacur. Allah memerintahkan Hosea menikahi seorang perempuan pelacur. Ini menunjukkan suatu gambaran bagaimana orang-orang Israel yang percaya kepada Allah tetapi mereka menduakan Allah. Artinya orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir, mereka dalam pertengahan jalan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Mereka membuat patung dan mereka menyembah, dan sampai hal itu terus terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Dan orang Israel kembali bersundal, kembali menyembah berhala. Makanya gambaran Hosea nyata bahwa Allah setia terhadap orang Israel. Ketika orang Israel sudah hilang karena dipilih oleh Allah, maka dia mencari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Semua karena kasih. Karena kasih Yesus dari surga, Ia datang, Dia mencari kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ia membawanya kembali kepada Dia. Dan ketika kita kembali kepada Dia, Dia berkata bahwa Ia memanggil hanya orang-orang berdosa. Dia mencarinya dan Ia menemukannya. Dan Yesus datang pun, Dia mencari kita, Dia menemukan kita. Oleh karena itu, hari ini kita bisa percaya kepada Yesus dan kita bersekutu dengan Yesus. Hal yang kedua adalah menebus orang yang berdosa. Bagaimana ketika kita baca di dalam Hosea pasal 3 ayatnya yang kedua tadi, Hosea pergi membayar untuk menebus istrinya, yaitu dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ketika ia sudah mencari, dia sudah menemukan, maka ia harus membayar. Ia harus menebus Gomer dengan harga, dengan nilai mata uang. Sangat luar biasa. Gambaran bagaimana kasih Allah terhadap orang Israel, kesetiaan Allah terhadap orang Israel. Ia akan membayar, Ia akan menebus. Oleh karena itu, Ia mengutus Yesus, dan Ia mengutus dengan keadaan bagaimana pribadinya sendiri sebagai manusia. Ia datang ke dunia.
Kita baca di dalam 1 Korintus bagaimana Paulus berkata di situ, 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kesetiaan Tuhan terhadap orang percaya yaitu Dia menebus. Kalau gambaran Hosea menebus dengan rupiah, Yesus datang. Seperti apa kata Paulus, bahwa Ia menebus dengan darahnya. Ia menguduskan kita. Ia sudah membawa kita kembali dengan tebusan yang mahal. Dia membayar dengan harga yang mahal, bukan dengan nilai mata uang, tetapi dengan darahnya sendiri. Ia memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu, saya dan Bapak Ibu, kita menyadari akan hal ini. Penebusan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Dia memberikan tebusan lewat darahnya yang kudus dan suci itu. Hal yang terakhir, hal yang ketiga adalah menyelamatkan orang yang berdosa. Bagaimana kita melihat gambaran bagaimana Hosea sudah mencari Gomer. Ketika ia mencari, ia menemukan. Lalu ia menebus Gomer. Lalu ia menyelamatkan Gomer. Gambaran ini bagaimana Allah setia untuk menyelamatkan orang Israel. Dan di ayat yang kelima, di situ kita menemukan bahwa sesudah itu orang Israel akan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan lewat seorang raja yang akan muncul, yaitu Raja Daud. Mereka akan datang gemetar kepada Tuhan dan mereka akan menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Kalau di dalam ayat yang keempat kita melihat di situ bagaimana Hosea sudah menebus Gomer, tetapi dia tidak bersetubuh lagi dengan Gomer. Dia menyelamatkan Gomer, tetapi dia memberikan kenyamanan kepada Gomer. Maka itu yang terjadi terhadap kehidupan orang Israel. Mereka merasa nyaman ketika kembali kepada Tuhan. Maka di sini Titus juga berkata di dalam Titus 2 ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Maka Titus berkata demikian, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Di dalam Yesus Kristus ada penyelamatan, ada keselamatan. Maka keselamatan itu sudah nyata bagi saya dan Bapak Ibu. Keselamatan itu sudah nyata bagi kita. Maka jangan menyia-nyiakan keselamatan. Keselamatan itu ditujukan bagi kita, bahwa Allah selalu menyelamatkan kita dalam keadaan apapun. Walaupun dalam situasi yang sulit pun Allah tetap akan menyelamatkan kita. Allah akan menolong kita dari hal-hal yang di luar dugaan kita, yang menurut kita itu adalah hal yang akan membinasakan kita, akan yang membuat kita mati pun, seperti COVID-19 yang sedang melanda kita. Tetapi penyelamatan Allah adalah sempurna. Hari ini kita sudah belajar di bawah satu tema, yaitu kesetiaan Tuhan terhadap orang percaya. Ada 3 hal penting yang kita belajar. Yang pertama adalah mencari orang yang berdosa. Hal yang kedua adalah menebus orang yang berdosa. Hal yang ketiga adalah menyelamatkan orang berdosa. Marilah renungkan 3 hal ini, biar kalau menjadi kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan sudah menguatkan kami. Bagaimana Engkau setia terhadap bangsa Israel. Engkau memilih mereka dan Engkau menetapkan mereka sebagai umat pilihan-Mu. Maka Engkau setia kepada mereka. Kami sebagai orang-orang percaya pun Tuhan setia kepada kami. Maka Engkau mengutus Yesus Kristus bagi kami sebagai Allah, sebagai Tuhan bagi kami. Dan Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak mereka dalam studi mereka, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, jemaat ini akan semakin hari bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Bapak Presiden, biarkanlah Tuhan mereka mencari solusi dan keadaan COVID-19 ini bisa dilakukan atau selesai dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Lindungi jemaat Tuhan dengan kuasa Tuhan. Jauhkan dari COVID-19. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.